Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kali ini kita akan melihat Wahyu 5 ayat 6 ya. Di situ ada anak domba. Ya. Wahyu 5 ayat 6. Kita lihat dulu ya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Saksi Yehova dan para pendeta di luar sana, ya, seringkali sangat kepleset, salah dalam memahami ayat-ayat Alkitab. Pada saat mereka membaca ya bahwa anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha besar, ya, lalu mereka berpikir anak manusia itu ya sebesar manusia, duduk di sebelah manusia yang lebih tua, begitu kan? Yang ada di pikiran mereka, karena mereka sudah terkonsep akan Allah pribadi. Pribadi itu mengecilkan Allah yang maha kuasa, yang adalah Allah roh yang maha hadir, yang memenuhi seluruh ciptaannya, yang memenuhi seluruh sorga, langit, dan bumi. Itu Allah pribadi. Ya. Lalu kalau berbicara mengenai Allah, timbullah tiga pribadi yang sebesar manusia itu. 2 manusia, 1 burung dara. Kan begitu kan? 3 pribadi yang berbeda. Itu mengecilkan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Lalu manakala mereka menemukan ayat ini, Wahyu 5 ayat 6, itu saksi Yehova dengan para pengikut-pengikut mana tuh, Tritunggal tuh. Apakah yang ada di pikiran mereka? Ya? Anak domba. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Itulah 7 roh Allah yang diutus ke seluruh dunia. Ini kan alegori, bahasa kiasan. Masa ya binatang ada di sorga? Kenapa? Karena binatang itu tidak punya roh. Tahu? Jadi kata anak domba ini, ya, bukan anak dombanya, seperti domba itu, anak domba itu yang kecil itu, umur setahun, tuh, yang lahirnya seperti setelah tersembelih. Tidak seperti itu. Allah sedang berbicara dengan manusia dengan bahasa manusia melalui panca indera, ya. Manusia kan berbicara dengan panca indera, ya. Tetapi karena panca indera itu adalah fisik, tidak bisa masuk surga, maka itu dirubah menjadi sebuah penglihatan. Darah dan daging kan tidak bisa masuk surga, ya. Dalam 1 Korintus 5 ayat 1 Korintus 15 ayat 50 berapa begitu? Coba baca itu di Wahyu 1 ayat 9-nya. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena
firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Ayat yang 10. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Orang untuk bisa melihat sorga, ya, seperti Yohanes ini, dia harus dikuasai oleh Roh. Yang fisik itu dirubah oleh Allah. Mata yang fisik dirubah menjadi mata rohani untuk bisa melihat yang rohani. Ini kan dikuasai oleh Roh. Jangan bilang, oh Allah itu tidak bisa dilihat karena Allah itu Roh. Nah ini bisa dilihat. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menguasai orang itu. Rohnya dikuasai oleh Allah. Jadi orang itu tidak melihat dengan fisiknya, melainkan dengan rohnya. Nah, kalau roh tidak bisa dilihat oleh roh, di surga tabrakan. Ngerti? Oh, nggak nyampe pikirannya kan? Ya jelas, manusia fisik tidak bisa melihat roh. Tidak bisa. Kecuali Allah sendiri yang memproses. Begitu. Manusia itu dikuasai oleh Allah. Rohnya dikuasai oleh Allah. Dirubah. Jadi bukan fisik lagi yang melihat. Mainkan roh. Yang begini aja nggak ngerti, ngotot lagi. Tuh saksi Yehova tuh ya, dengar ya, baca tuh yang benar tuh. Jangan bilang, oh anak domba. Binatang tidak ada di surga. Karena binatang tidak mempunyai roh. Ya. Lalu kita akan membahas ya. Kita maju selangkah ya. Itu sudah selesai ya. Kita maju selangkah. Jangan berhenti di situ. Bertanduk 7, bermata 7. Itulah 7 roh Allah yang diutus ke seluruh dunia. Jangan bilang, oh Allah tuh punya 7 roh. Roh itu 1. Nggak pernah ada 7. Nggak pernah ada 3. Baca Alkitab. Jangan kitab-kitab di luar itu ya. Jangan kitab-kitab semau gue. Nah ya, kita lihat sekarang ini ya. Seekor anak domba telah disembelih ya. Itu ya. Sudah pasti itu kiasan atau alegori ya. Anak domba adalah firman yang memakai namanya yang baru. Ya, setelah Yesus bangkit naik ke surga, dia kan firman. Dia memakai nama yang baru, yaitu anak domba. Ya, terdapat dalam Wahyu 3 ayat 12. Dia memakai nama yang baru. Yang kedua, ya, bertanduk 7. Ya, bermata 7. Ya, ini sama dengan 7 kaki dian dari emas yang terdapat dalam Wahyu 1 ayat 12 dan 7 bintang yang terdapat dalam Wahyu 1 ayat 16. Jadi anak domba itu ya bertanduk 7, bermata 7. Itu sudah dijelaskan. Bertanduk dan bermata 7 itu sama dengan 7 kaki dian dari emas. Dan juga 7 bintang. Itu bahasa alegori. Ngerti? Nah, sekarang yang ketiga. Kita uraikan 7 tanduk ya. 7 tanduk adalah sama dengan 7 kaki dian emas. 7 tanduk itu, 7 kaki dian emas itu berbicara
7 jemaat. Ya. Sedangkan 7 mata adalah sama dengan 7 bintang, yaitu malaikat jemaat. Terdapat dalam Wahyu 1 ayat 20. Itu yang kedua. Ya. Kalau penyembah Yesus langsung celing. Karena Yesus yang membukakan pikiran. Sehingga mengerti kitab suci. Nah, kalau penyembah-penyembah yang lainnya, siapa yang mau membukakan pikiran? Sehingga nggak ngerti yang begini-begini. Kitab suci nggak akan ngerti. Apa kata Yesus? Kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Itu Yesus yang ngomong. Oke, saya lanjutkan yang ketiga. Bagaimana dengan 7 roh Allah yang diutus ke seluruh dunia? Allah punya 7 roh. Udah hitam tuh. Udah hitam belum? Jidatnya itu. Ini ya, roh ini adalah roh yang berkata-kata kepada 7 jemaat. Tahu? Perkataan yang dikatakan roh itu, yaitu roh Yesus adalah sama. Ini roh yang sama yang menyatakan kepada ke-7 jemaat. Itu roh Yesus. Ya. Apa yang dikatakan? Baca semuanya ini. Siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Itu perkataannya sama. Kan kalian gak mudeng. 7 roh Allah. Roh yang sama menyatakan kepada ke-7 jemaat. Begitu. Ya. Perkataannya, siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Itu perkataannya. Terdapat dalam Wahyu 2 ayat 7, ayat 11, ayat 17, ayat 29. Wahyu 3 ayat 6, ayat 13, ayat 22. Yang gini aja nggak ngerti. Makanya buang tuh Allah pribadi. Allah pribadi, ada pribadi nggak ada di Alkitab. Allah pribadi. 3 pribadi yang berbeda. Tapi satu hakikat. Nggak ada. Allah satu, Allah roh, Allah maha hadir, Allah esa. Tuhan itu Allah. Itu yang ada di Alkitab. Ya. Nah, sekarang terjawab ya, bukan ya? Bahwa anak domba bertanduk 7, bermata 7, ya, dan 7 roh Allah yang diutus ke seluruh dunia. Ya. Itu 7 roh Allah yang diutus, berarti apa? Itu bukan utusan. Roh Allah diutus, bukan utusan. Sulit kan untuk mengerti ini kan? Sulit kan? Sulit. Kalau bukan penyembah Yesus sulit. 7 roh Allah tadi itu, rohnya 1. Maksudnya kepada ke-7 jemaat. Itu diutus oleh Allah. Tapi bukan utusan. Kenapa? Karena itu adalah Allah sendiri. Ngerti? Sama seperti waktu Firman menjadi manusia. Manusia itu diutus oleh Allah. Tetapi bukan utusan. Kenapa? Allah sendiri yang mengutus dirinya. Ya kan? Mampet kan? Mampet. Makanya sembah Yesus biar gak mampet. Amin. Alkitab mengatakan Allah satu. Namanya Yesus Kristus. Dia adalah Alfa Omega. Allah yang dahulu ada, sekarang ada, sampai kapanpun ada. Allah segala masa,
segala abad. Allah sampai selama-lamanya. Itu Allah yang satu. Yang dahulu memakai nama Yehova, lalu memakai nama Yesus. Nah, di sorga tetap dia Allah memakai nama Yesus. Tetapi firman itu memakai nama anak domba. Firman yang adalah Allah. Jadi kalau Bapak Ibu, enggak. Bapak Ibu ini sudah diurapi ya. Sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Allah satu-satunya. Bapak Ibu pasti mudeng. Ini bagi para pendeta di luar sana ini yang tidak mudeng ya, dapat ikut ya dalam belajar Alkitab. Untuk memahami Alkitab ya dari sudut pandang Alkitab ya, silahkan ikut Gereja Alkitab Allah Esa menyelenggarakan sekolah tinggi Alkitab online ya. Itu tidak mahal ya. Juga mungkin kalau bisa dibicarakan, mungkin juga akan dapat semacam subsidi silang begitu ya. Itu murah sekali daripada buat merokok, daripada buat minum-minum. Para pendeta di luar sana kan masih senang merokok, masih senang minum-minum gitu. Ayatnya nggak ada. Dilarang merokok nggak ada ayatnya, kecuali di pom bensin atau di rumah sakit. Nah, itu ada ayatnya tuh. Di pom bensin di rumah sakit aja ada, apalagi di Alkitab pasti ada, ya kan? Tubuhmu adalah bait Allah. Jangan belanjakan uangmu dengan sia-sia. Amin. Ikut sekolah tinggi Alkitab online, ya. Nah, itu Bapak Ibu dapat lihat ya. WA-nya di tayangan gembala kami ya, Bapak Henry Tandianta itu. Di situ ada nomor-nomor WhatsApp-nya. Silahkan. Juga yang mau dibaptis ya di seluruh Indonesia, silahkan menghubungi. Ada rekan-rekan kami ya di seluruh Indonesia ya, hampir seluruh Indonesia ya, yang siap membantu Bapak Ibu sekalian untuk dibaptis dengan baptisan yang benar. Yang ingin berdiskusi silahkan. Kami membuka diri untuk berdiskusi, tetapi tentu dengan memakai ayat-ayat Alkitab, bukan buku tafsir ya, bukan yang lainnya. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat terus memotivasi Bapak Ibu sekalian, baik yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maupun bagi Bapak Ibu yang sedang mencari kebenaran. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar, maka Bapak Ibu akan selamat. Shalom.